Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya di Mulyana Official Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu pada sub kerucut. Ini ada kerucut ya. Jadi kita akan mempelajari perihal tentang kerucut ini. Sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang tabung, jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kita bisa belajar dengan lebih semangat lagi. Kita langsung saja ke aplikasi pembelajarannya. Kita mulai dari jaring-jaring kerucut dulu ya. Sebelum ke jaring-jaring kerucut, kita ingin membahas tentang definisi kerucut itu sendiri pada materi esensi berikut ini. Jadi kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung ya, karena ini melengkung ya, yang dapat dibentuk dari sebuah tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi sebuah titik. Apa maksudnya? Jadi maksudnya awalnya tabung kan seperti ini ya, awalnya saat tabung seperti ini. Jadi kalau tabung itu ada alas dan ada atap, jadi alas dan atapnya itu sama-sama sebuah lingkaran ya. Jadi kalau kerucut, jadi alasnya sama, dia alasnya seperti lingkaran ya, tapi tingginya dirubah menjadi titik. Itu maksudnya. Nah kemudian di situ disebutkan titik tersebut biasanya dinamakan titik puncak. Jadi titik ini ya, yang runcing ini disebut namanya titik puncak. Nah kerucut memiliki dua sisi, yaitu sisi datar ya, dan juga sisi lengkung. Ini sisi datar berupa lingkaran, ini sisi lengkungnya disebut selimut kerucut. Oke. Jadi kerucut juga bisa dikatakan bahwa sebagai limas dengan alas berbentuk lingkaran ya. Limas dengan alas berbentuk lingkaran. Nah, kemudian kita lihat di sini benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai kerucut. Biasanya ada topi ulang tahun ya, seperti gambar. Ada juga topi petani ya, kita sering lihat ini di sawah ya. Kemudian juga ada kon es krim ya, atau wadah es krim ya, wadah es krim seperti gambar. Jadi dalam bahasa Inggris kerucut itu disebut kon ya. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke jaring-jaring kerucut. Nah, supaya lebih memahami, karena di sini kita nggak bisa belah ya, nggak bisa kita gunting. Jadi kita lihat video yang sudah disediakan untuk memahami bagaimana kerucut itu terbentuk ya. Bangun datar seperti apa yang bisa membentuk kerucut seperti ini. Yang ini sudah jelas ya, ada sebuah lingkaran. Nah, yang ini seperti apa? Kita lihat videonya. Di sini akan kita coba animasikan jadi sebuah kerucut yang kemudian akan kita belah ya, sehingga nanti terbentuk jaring-jaring sebuah kerucut. Coba perhatikan di dalam video. Jadi setelah dibelah itu nanti terbentuk ada sebuah lingkaran dan juga sebuah juring lingkaran. Nah, adapun juring lingkaran tersebut nanti ukuran jari-jarinya adalah disebut garis pelukis kerucut. Jadi sekali lagi, kerucut memiliki jaring-jaring sebuah lingkaran dan sebuah juring lingkaran dengan jari-jari garis pelukis kerucut tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur kerucut. Nih, ada lumayan banyak ya. Kenapa perlu mempelajari unsur-unsur kerucut? Karena nanti kita akan diharapkan untuk mengenal bagian-bagian dari kerucut itu, sehingga nanti akan mempermudah untuk dalam proses penghitungannya, baik penghitungan luas permukaan ataupun volume kerucut itu sendiri. Kita mulai dari daerah L ya. Daerah L di sini tadi kita sudah tahu bahwasanya sebuah kerucut itu ketika dibongkar, yang satu berupa lingkaran ya, yang satu berupa lingkaran seperti ini, yang satunya berupa juring dari suatu lingkaran yang lebih besar dengan jari-jarinya nanti ini. Jadi kalau kita gambarkan ini seperti sebuah segitiga ya, ini jadi digambar yang ini, kemudian di tengah-tengah ada tingginya ya, di tengah-tengah ada tingginya, seolah-olah ini sebuah juring suatu lingkaran dengan jari-jarinya itu S. Nah kita perhatikan dulu unsur-unsur. Yang pertama ada daerah lingkaran L, disebut dengan alas kerucut. Nah tuh ya, itu alas kerucut. Kemudian juring ABC itu disebut dengan selimut kerucut. Nah, juring ABC. Nah, jadi ini kalau dibongkar, ini nanti akan membentuk juring, dinamakan juring ABC. Itu merupakan
selimut kerucut, bisa dilihat di animasi bentuknya seperti itu. Kemudian ada titik A ya, titik A itu puncak, bisa dilihat di sini ya, itu ada titik puncak, titik A. Kemudian ada R, jari-jari kerucut. Nah, R ini ya, sebenarnya jari-jari kerucut itu sama aja dengan jari-jari lingkaran yang alas, tapi kalau di gambar ini jadi jari-jarinya ada di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah ini itu jari-jari kerucut. Kalau digambarkan ya seperti ini. Kemudian ada T, nah tinggi kerucut, jadi ukuran dari alas sampai ke puncak kerucut ya. Kalau digambar bisa diperhatikan tuh tinggi kerucut ya. Kemudian ada panjang busur BC, ini sama dengan keliling lingkaran dengan jari-jari R ya. Ini ada kurang ketik ya. Nah di sini jadi nanti panjang ini ya tuh, jadi panjang juring BC atau panjang busur BC itu sama dengan keliling lingkaran, karena kan kalau kita tempelkan itu sama tuh, seperti itu. Nah ini juring BC nya kalau sudah dibongkar, ini keliling lingkarannya itu sama. Nah adapun AB ya, berarti AB di sini ke sini ya, AB. Nah ini AB itu sama dengan AC panjangnya. Ini merupakan sebuah segitiga sama kaki. Kemudian juga disebut dengan S ya, atau disebut dengan garis pelukis. Jadi S itu adalah garis pelukis yang dia memenuhi teorema Pythagoras, sehingga diperoleh rumus ya, diperoleh rumus di sini. Panjang S itu sebagai sisi miring ya, atau garis pelukis ini sebagai sisi miring, S sama dengan akar dari sisi tegaknya ya, R kuadrat ditambah T kuadrat. Ini nanti akan berguna ketika kita ingin mencari luas permukaan kerucut. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya, ke luas permukaan kerucut. Oke, luas permukaan kerucut. Pada slide ini kita akan mencoba untuk menemukan rumus untuk menghitung luas permukaan kerucut. Kita langsung saja ya, kita perhatikan gambar. Di situ sudah ada jaring-jaring kerucut terdiri dari juring ABC ya, dengan tentunya panjang AB dan panjang AC itu nanti merupakan jari-jari dari lingkaran yang ada juringnya itu, yaitu jari-jarinya adalah S atau garis pelukis. Dan juga ada sebuah lingkaran dengan jari-jari R yang dia merupakan alas dari kerucutnya. Nah, tentunya kita sudah pernah belajar tentang menghitung luas lingkaran ya, keliling lingkaran. Nah, kalau misalkan jari-jari lingkarannya itu adalah S, berarti rumus dari luas lingkarannya adalah PS kuadrat ya, karena jari-jarinya adalah S. Kalau jari-jarinya R ya berarti PR kuadrat, karena jari-jarinya S berarti PS kuadrat. Juga kita juga sudah tahu tentang rumus keliling suatu lingkaran ya, kalau jari-jarinya R kan 2PR. Nah, karena di sini jari-jarinya S, maka rumusnya adalah 2PS. Satu lagi yang perlu kita ketahui atau kita ingat kembali, jadi keliling lingkaran dengan jari-jari R itu rumusnya adalah 2PR. Tadi sudah disinggung ya. Nah, sekarang kita akan konstruksi rumusnya. Jadi di sini luas selimut kerucut itu sama dengan luas juring ABC ya. Luas selimut kerucut adalah luas juring ABC. Jadi yang ini nih. Ini baru selimutnya saja. Berarti hanya bagian yang ini saja ya. Itu adalah juring ABC. Bagaimana cara perhitungannya? Kita punya di sini panjang busur BC sama dengan keliling lingkaran dengan jari-jari R. Itu tadi sudah kita bahas. Nah, jadi luas juring ABC kalau kita bandingkan dengan luas lingkaran dengan jari-jari S ya, jadi luas juring ABC ini kita perbandingkan dengan luas lingkaran seluruhnya. Luas lingkaran seluruhnya dengan jari-jari S itu nanti akan sama saja dengan panjang busur BC ya, ini panjang busur BC dibanding dengan keliling lingkaran seluruhnya. Ya, ini kita bisa review kembali materinya di kelas 8 tentang panjang busur dan luas juring. Jadi ini ada rumus seperti ini.
Jadi kita bisa tuliskan rumusnya, luas juring ABC itu sama dengan, nah ini panjang busur BC. Panjang busur BC tadi kita sudah tahu, panjang busur BC itu sama dengan keliling lingkaran dengan jari-jari R. Nah, berarti kalau keliling lingkaran dengan jari-jari R, rumusnya adalah 2πr. Jadi kita tuliskan 2πr dibanding atau dibagi dengan keliling lingkaran dengan jari-jari S. Berarti rumusnya 2πs. Nah, di sini kan ada luas lingkaran dengan jari-jari S ya. Awalnya bagi, kita pindah ruaskan menjadi kali. Nah, karena di sini luas lingkaran dengan jari-jari S, maka rumusnya ps kuadrat. Seperti itu. Kita sederhanakan ya, karena di sini masing-masing ada 2pi, kita bisa bagi, kita coret 2pi dibagi 2pi, hasilnya 1, tidak perlu ditulis. Kemudian juga di sini ada S, di sini S kuadrat, jadi S-nya ada 2 ya, S kali S, di bawahnya ada S, berarti S yang di bawah dicoret, kuadratnya juga hilang, jadi S-nya tinggal 1, sehingga diperoleh yang tidak dicoret itu ada R, ada Pi, dan juga S-nya tinggal 1. Diperolehlah rumus luas selimut kerucut itu Pi dikali R dikali S. Itu untuk baru ininya saja ya. Terus kita akan menghitung luas lingkarannya. Nah, luas lingkarannya ini atau luas alasnya ini merupakan luas lingkaran dengan jari-jarinya R. Adapun rumusnya, luas alas itu Pi dikali R dikali R atau PR kuadrat. Sehingga kalau kita mau menghitung seluruhnya kerucut ini ya, seluruh kerucut ini, berarti luas selimut ditambah luas alas. Luas selimut ditambah luas alas, sehingga rumusnya menjadi PRS yaitu luas selimut ditambah PRR itu luas alas. Nah, kita bisa sederhanakan karena di sini ada masing-masing PR ya. Kita keluarkan PR-nya menjadi PR. Nah, yang tidak keluar itu S ditambah R. Jadi PR S ditambah R. Nah, jadi kita sudah punya rumus luas kerucut, luas permukaan kerucut seluruhnya yaitu PR dalam kurung R ditambah S. Kita lanjutkan lagi. Nah, supaya lebih mempermudah pemahaman untuk menghitung luas permukaan kerucut, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Baik-baik. Di sini diminta untuk hitunglah luas permukaan kerucut di samping. Di sini diketahui ternyata diameternya ada 16 cm ya. Kemudian tinggi dari kerucut tersebut adalah 15 cm. Kita tuliskan apa yang diketahui. Ya, diameter 16 dan jari-jarinya. Nah, kalau diameternya 16, jari-jari itu kan setengah dari diameter ya. Jari-jarinya berarti 8 cm. Tingginya 15, kemudian tentu kita butuh pi ya, karena nanti akan menghitung lingkaran kita butuh pi. Karena di sini tidak ada yang kelipatan 7, jadi kita gunakan pi-nya adalah 3,14. Lanjut, kita akan mencari panjang garis pelukis dulu ya, atau S. Garis pelukis ini kita punya rumusnya, jadi S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Tinggal kita masukkan saja ya. R nya itu 8, sini jelas ya. Jadi 8 kuadrat ditambah T nya itu 15 ya, T nya 15, jadi 15 kuadrat. Nah, kita masukkan 8 kuadrat berapa? 8 kali 8 yaitu 64. Kemudian 15 kuadrat, 15 kali 15 yaitu 225. Tinggal kita jumlahkan 64 ditambah 225, hasilnya adalah akar dari 289. Nah, akar dari 289 berapa? Berapa kali berapa hasilnya 289? Jawabannya adalah 17. Nah, jadi kita sudah tahu di sini garis pelukis atau S dari kerucut tersebut adalah 17. Nah, kita lanjutkan ke luas permukaan dari kerucut tersebut dengan menggunakan rumus LP sama dengan PR dalam kurung R ditambah S. Kita masukkan item-item yang sudah kita miliki. P-nya 3,14, R-nya 8, dalam kurung R juga 8, ditambah S-nya 17. Nah, ini ya, S-nya 17. Kita kalikan dulu, kita operasikan dulu apa yang ada di dalam kurung. Jadi 3,14 tetap, 8 tetap. Nah, 8 ditambah 17 hasilnya adalah 25. Kita kalikan dulu yang mudah dulu, 8 kali 25 itu 200 ya. Jadi 3,14 dikali 200. Nah, tinggal kita kalikan 3,14 kali 200 adalah 628. Nah, jadi luas permukaan
kerucut tersebut adalah 628 cm persegi. Itu contoh yang pertama. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya di komen ya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Nah, kalau tadi kan sudah ada diameter dan juga diminta mencari luas permukaannya. Nah, sekarang dibalik ya, di sini tingginya tidak ada. Diminta untuk mencari hitung tinggi kerucut di samping. Ya harusnya di bawah ya, soalnya salah. Ya, kita coba tuliskan apa yang kita ketahui. Yang pertama luas permukaannya ya, di sini sudah ada luas permukaan sama dengan 300 pi. Oh, berarti pi-nya kita nggak usah hitung lagi karena pi-nya hanya sebagai variabel. Kita nggak usah menghitung pi-nya. Kemudian jari-jarinya yaitu R-nya adalah 12 desimeter. Kita masukkan ke rumus luas permukaan kerucut. Kita ingat-ingat lagi nih, mau tidak mau harus hafal ya. Jadi luas permukaan sama dengan PR dalam kurung R ditambah S. Nah, kita masukkan karena yang sudah diketahui ada luas permukaan, berarti luas permukaan kita tulis. Jadi LP-nya kita ganti dengan 300 pi. Ya di sini sudah jelas ya. Kemudian PR, P-nya nggak dihitung ya. Pi, R-nya adalah 12 ya. Kemudian R ditambah S berarti 12 ditambah S. Nah, gitu ya. Kemudian kita punya 300 pi sama dengan, nah ini boleh ditukar dengan sifat komutatif ya, komutatif perkalian. Jadi pi dikali 12 sama dengan 12 pi, supaya mudah nantinya. Ini tetap 12 tambah S. Kemudian kita bisa coret. Apa maksudnya dicoret? Maksudnya dibagi supaya sederhana ya. 12 itu 300 itu bisa dibagi 12, hasilnya adalah 25. Jadi kita bagi 12 pi dibagi 12 pi 1 ya, tidak perlu kita tulis. 300 pi dibagi 12 pi adalah 25. Nah, ini tetap dalam kurung 12 ditambah S, sehingga kita punya ini jadi 25, yang ini tinggal 12 ditambah S. Nah, dari sini kita dapatkan ya, S-nya sama dengan ini 12 kita pindahkan jadi 25 dikurangi 12. S-nya adalah 13 cm. Kita lanjutkan karena di sini yang ditanyakan adalah T atau tinggi ya. Nah, untuk menentukan nilai tinggi kita punya rumus. Jadi kita konstruksi rumus yang tadi, S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat, kita rubah menjadi T sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, ini berkaitan dengan teorema Pitagoras, jadi disarankan untuk mengingat kembali tentang teorema Pitagoras. Nah, jadi T-nya sama dengan, di sini S-nya berapa? S-nya kita sudah tahu adalah 13. Jadi 13 kuadrat dikurangi R-nya adalah 12 kuadrat. Ya, 13 kuadrat adalah 13 kali 13 yaitu 169. Nah, 12 kuadrat 12 kali 12 adalah 144. Kalau kita kurangkan hasilnya adalah T sama dengan akar 25. Akar 25 itu berapa? Ya, berapa kali berapa hasilnya 25. Jadi akar 25 adalah 5. Oke, jadi tinggi dari kerucut tersebut adalah 5 desimeter. Oke, itu yang hari ini bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian ya, terutama buat saya sendiri. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya kita lebih bersemangat lagi dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.